Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jawab salamnya semangat semua. Pasti tadi buka puasanya makannya 3 piring. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala ramadhana syahra siyama lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadinya saya mau ceramah Pak sampai menjelang sahur. Tapi di sini ada tulisannya 15 menit saja, jadi tidak jadi ya Bapak Ibu sekalian. Dan mohon maaf, ini suara saya agak serak-serak becek ya katanya orang. Maklum karena batuk pilek cuaca. Dan biasa Bu kalau penceramah itu kalau Ramadan mendadak jadi selebriti Bu ya, mendadak artis. Habis konser, habis ceramah dimintai lagi tanda tangan. Kadang-kadang sampai setengah jam baru selesai minta tanda tangan anak-anak itu. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu terus berjalan, dari detik berganti menit, dari menit berganti jam, dari jam berganti hari. Ramadan terus berlalu. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah memasuki malam keberapa ini Bapak Ibu? Ke-12. Ke-12 atau 13? Iya, ke-12 ya Bapak Ibu. Ya. Berarti Bapak Ibu masih konsentrasi. Saya kira tadi ada yang bilang sudah malam ke-28. Ibu Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, waktu yang terus berjalan, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk memperbanyak amaliyah kita di bulan suci Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dalam kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa menebarkan kebaikan kepada seluruh hamba-hambanya. Senantiasa menebarkan nikmat yang begitu banyaknya nikmat Allah, sehingga jikalau kita ingin menghitung-hitung nikmat itu, maka kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kamu tidak akan bisa menghitung nikmat itu jika kamu ingin mencoba menghitungnya. Karena nikmat Allah begitu banyak, nikmat Allah begitu besar, nikmat Allah tidak bertepi dan tidak pernah berhenti. Sejak kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali yang Allah tebarkan nikmatnya, tetapi sebagian besar kita manusia ini menganggap bahwa nikmat yang diberikan oleh Allah itu, kebaikan yang diberikan oleh Allah itu, kita hanya memandangnya dari sudut pandang yang materi saja. Kita baru mengatakan Allah baik kepada saya kalau kita punya uang yang banyak. Kita baru mengatakan Allah itu memberikan nikmat kepada saya kalau kita punya harta yang banyak, kita punya tabungan, kita punya deposito di setiap bank, kita punya tanah yang berhektar-hektar. Kita baru mengatakan Allah itu baik kalau kita punya pangkat dan jabatan. Padahal banyak kebaikan
kebaikan Allah lebih daripada itu. Kalau hanya kebaikan Allah hanya kita ukur dari ukuran materi semata, kalau kita mengukur kebaikan Allah hanya dari tinjauan kacamata pandangan dunia, maka sangat sedikitlah kebaikan Allah itu kepada kita. Sangat sedikitlah kebaikan Allah itu yang bisa kita lihat. Padahal kebaikan Allah, nikmat Allah sangat luas. Betul, harta yang banyak itu adalah kebaikan Allah. Betul, pangkat dan jabatan itu juga adalah nikmat dan kebaikan Allah. Tapi di luar itu semua ada kebaikan-kebaikan Allah, ada nikmat Allah yang justru merupakan itulah esensi kebaikan yang sebenarnya. Oleh karenanya banyak sekali manusia yang tidak menyadari bahwa banyak nikmat-nikmat Allah selain itu. Sehingga Allah mengulang-ulang di dalam surah Ar-Rahman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Nikmat Rabbmu, nikmat Tuhanmu kah? Mana lagi yang engkau dustakan? Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'atun man utiyahunna faqad utiya khairat dunya wal akhirah." Ada 4 hal. Siapa yang memiliki 4 hal ini, siapa yang diberikan oleh Allah 4 hal ini, maka sungguh dia telah mendapatkan kebaikan dunia sekaligus kebaikan akhirat. Ini artinya belum tentu sesuatu yang kita anggap baik menurut ukuran dunia baik pula untuk akhirat kita. Tapi siapa yang memiliki keempat hal ini, dia telah memiliki kebaikan dunia sekaligus kebaikan akhirat. Apa yang 4 hal itu? Yang pertama, qalbun syakir, yaitu hati yang senantiasa pandai bersyukur. Hati adalah raja dari kerajaan tubuh manusia. Apabila hati pandai bersyukur, maka hati akan terasa lapar. Apabila hati lapar, maka rumah tempat tinggal yang kecil sekalipun akan terasa luas. Bisa jadi mungkin rumahnya hanya ukurannya RSSSS. Apa itu RSSS? Rumah sangat sederhana sekali, selonjoran saja susah. RSSS. Bisa jadi ukuran rumahnya kecil, tetapi karena qalbun syakir, hatinya pandai bersyukur, maka rumahnya terasa luas. Tapi bisa jadi ada orang yang memiliki rumah yang besar, rumah yang luas, akan tetapi karena dia tidak pandai bersyukur, maka rumahnya terasa sempit. Karena di dalamnya sering terjadi percekcokan, di dalamnya sering terjadi pertengkaran, di dalamnya sering terjadi sesuatu hal yang tidak membuat tenang hatinya. Bukankah ini yang banyak terjadi sekarang? Banyak manusia sudah diberikan oleh Allah nikmat, sudah diberikan kebaikan, tapi tidak pandai bersyukur. Sudah rumahnya bertingkat, mobilnya 4, duitnya berlipat-lipat, sepatunya mengkilat, bahkan istrinya pun sampai 4 barangkali. Tetapi dia masih merasa kurang, padahal tetangganya sudah berdecak kagum melihat kekayaannya. Tetangganya sudah iri melihat kesuksesannya, tapi dia tetap merasa kurang. Inilah orang yang tidak pandai bersyukur. Ada pula orang ketika dia belum mendapatkan apa-apa, dia berjanji akan beribadah dekat kepada Allah. Tetapi ketika dia diberikan sesuatu yang dia inginkan, tetapi dia tidak bersyukur, tidak dekat kepada Allah. Ketika ditanya, "Mas, Pak, kenapa kita belum pernah sholat? Tak pernah sholat." "Bagaimana saya bisa sholat, Mas? Saya ini tinggal di Bontang sudah 30 tahun. Sampai sekarang belum punya tempat tinggal tetap, masih nyewa. Bagaimana saya bisa tenang ibadah kalau setiap bulan dikejar-kejar sama yang punya rumah kontrakan?" Oh begitu. Akhirnya lama kemudian diberikan oleh Allah rezeki, bisa punya tempat tinggal sendiri, tapi masih belum sholat juga. "Pak, sampai kan sudah punya tempat tinggal, kenapa belum sholat juga?" "Iya sih Mas, sudah punya tempat tinggal sendiri, tapi ini belum ada kendaraan. Mau ke masjid jalan kaki, gempor juga rasanya kaki kalau jalan terus. Jadi ya enak kalau ada kendaraan."
ada motor, gercep pokoknya dah kalau ada kendaraan. Akhirnya punya kendaraan, belum juga pergi ke masjid, punya motor sudah. Kenapa Pak belum ke masjid padahal sudah punya motor? Iya sih punya motor, tapi kalau hujan kehujanan, panas kepanasan, lebih mantap kalau punya mobil. Begitulah manusia, sudah punya motor ingin punya mobil, sudah punya mobil ingin punya lagi mobil 3, punya mobil 3 mungkin barangkali ingin punya beli kereta api, sudah punya kereta api barangkali pengen lagi beli pesawat, sudah punya tanah 1 hektar pengen 10 hektar, kalau perlu laut dijual, laut juga dibeli, kalau perlu langit dikapling, langit juga dikapling. Begitulah manusia yang tidak pandai bersyukur. Oleh karenanya, siapa yang memiliki hati yang pandai bersyukur, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan kebaikan dunia sekaligus kebaikan akhirat. Ini yang pertama. Yang kedua, walisanan zakira, yaitu lisan yang senantiasa berzikir mengingat Allah dalam setiap keadaan dan dalam setiap waktu. Mengingat Allah bukan hanya pada saat dia berada di masjid. Mengingat Allah bukan hanya pada saat dia sedang berdoa, tetapi dia mengingat Allah dalam setiap waktu dimanapun dia berada dan apapun yang sedang dia kerjakan. Ketika dia berada di tepi pantai, dia melihat begitu luas indahnya lautan yang luas menghampar. Dia kagum, tapi dia bukan kagum dengan lautannya, tapi dia kagum dengan yang menciptakan lautan. Kemudian berzikir mengingat Allah. Ini pun zikir namanya. Ketika dia berada di gunung, dia melihat begitu tingginya gunung, besar menjulang. Dia kagum bukan dengan gunungnya, tapi dia kagum dengan yang menciptakan gunung, kemudian mengingat Allah. Mungkin bisa jadi jasadnya ada di depan komputer, tubuhnya ada di kantor, tetapi di hatinya Allah, Allah. Dan bukankah kita diajarkan senantiasa mengingat Allah, senantiasa menyebut Allah dalam kondisi apapun? Ketika kita mendapatkan kebaikan, ketika kita mendapatkan sesuatu yang baik, kita mengucapkan Alhamdulillah. Ketika kita memulai pekerjaan, kita mengucapkan Bismillah. Ketika kita melihat sesuatu yang baik, kita mengatakan Masya Allah. Ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan, kita mengucapkan Subhanallah. Dan ketika kita mendapatkan musibah, kita mengucapkan kalimat istirja, Innalillah, yaitu hidup yang larut dalam alur ketuhanan, senantiasa menyebut, mengucap nama Allah dalam kondisi apapun. Inilah orang yang mendapatkan kebaikan dunia sekaligus kebaikan akhirat. Kemudian yang ketiga, wa zaujatan salihatan, yaitu mereka yang mendapatkan pasangan yang soleh dan soleha. Bagi laki-laki pasangan soleh, bagi perempuan pasangan yang soleh, yaitu suami atau istri yang senantiasa mengingatkan kita untuk dekat kepada Allah, yang senantiasa mengingatkan kita ketika kita hilap melakukan dosa, yang senantiasa mengajak kita untuk mendekatkan diri beribadah kepada Allah. Kemudian pasangan hidup yang senantiasa mampu mengarungi bahtera kehidupan, mampu melewati setiap gonjang-ganjingnya, lika-likunya perjalanan dalam kehidupan ini. Apapun rintangannya, apapun tantangannya, dia tetap tegar bersama pasangannya, tetap menerima segala kelebihan maupun kekurangan suami maupun kekurangan istrinya. Tiap wanita bisa menjadi istri, tetapi belum tentu bisa menjadi pendamping hidup. Tiap laki-laki bisa menjadi suami, tetapi belum tentu bisa menjadi pendamping hidup. Apa bedanya? Istri, suami adalah status pernikahan, tetapi pendamping hidup adalah mereka yang betul-betul mampu melewati kehidupan bersama-sama dengan pendamping dalam kondisi apapun, bagaimanapun badai yang ada dalam rumah tangganya, dia berusaha untuk mengatasinya, dan bukan yang mengajak kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kan kadang-kadang ada suami yang jujur, suami yang baik, bekerja jujur dia, tetapi kadang-kadang istrinya yang mengipas-ngipasing sehingga suaminya menjadi tidak jujur. Suaminya mungkin kepala dinas, tempatnya basah, jabatannya bagus, tapi jujur. Kemudian ada tetangganya yang lain yang mungkin jabatannya hanya pegawai biasa, tetapi kelihatan lebih sejahtera.
Akhirnya istrinya ngomonglah sama suaminya, Pak, masa bapak kalah sama pegawai sebelah yang cuma staf? Bapak kan kepala dinas. Ya memang, kenapa? Coba lihat Pak, yang sebelah itu cuma staf biasa. Coba lihat istrinya pakai gelang besarnya kayak pelak motor, gelangnya kayak pelak kapal. Pakaiannya coba lihat mahal Pak. Ya mau bagaimana lagi Bu, memang gaji saya cuma segitu-gitunya. Bapak kan kepala dinas, apaan kek disabat dulu, apaan kek dibuat bagaimana caranya lah. Akhirnya karena ada istri yang suka ngompor-ngomporin seperti ini, maka akhirnya suaminya pun melakukan sesuatu tindakan yang tidak terpuji. Maka wa zaujatan solihatan, pasangan hidup yang soleh dan soleh adalah yang senantiasa mengingatkan kebaikan kepada Allah. Itulah orang yang mendapatkan kebaikan dunia sekaligus kebaikan akhirat. Kemudian yang keempat, siapa yang mendapatkan kebaikan dunia sekaligus kebaikan akhirat, yaitu wabadanan 'alal bala'i sabir, yaitu siapa mereka yang apabila mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, mendapatkan bencana, hatinya, tubuhnya tetap kokoh laksana batu karang yang tidak mudah dihempas oleh gelombang. Tubuhnya tetap kuat, tidak gampang putus asa, tidak gampang menyerah. Karena setiap manusia, khususnya setiap muslim, kata Allah, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia menyangka bahwa mereka akan kami biarkan saja kami berkata kami beriman kepada Allah sebelum mereka diuji terlebih dahulu? Maka setiap muslim yang sudah berikrar mengaku dirinya beriman, bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan uji. Dan barang siapa yang ketika mendapatkan ujian, hatinya tegar, hatinya kokoh, dia mampu menghadapi ujian itu, dia mampu melewati setiap tantangan, rintangan yang ada dalam kehidupannya, maka itulah dia orang yang mendapatkan kebaikan dunia sekaligus kebaikan akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan kebaikan dunia sekaligus kebaikan akhirat. Inilah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.